البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan yang telah lewat di Kitabul Haji disebutkan bab ihram, tentang ihram dan apa yang berkaitan dengannya. Wa ma yata'allaqu bihi. Seorang yang akan melakukan haji ataupun umrah, ketika kemudian dia melewati mikot untuk memakai baju ihram, demikian juga berniat. Kemudian hal-hal yang di situ diharamkan bagi orang ya yang ihram, diantaranya diterang lewat untuk dia tidak boleh memakai gamis, demikian juga imamah, sirwal dan sebagainya. Disunahkan dia telah lewat mandi, kemudian sholat. Demikian juga hal-hal yang telah lewat. Kemudian dibahas pada pertemuan telah lewat barang siapa dia itu memakai sepatu karena tidak ada sandal, apakah membayar fidyah? Jawabannya tidak. Kemudian juga apabila dia memakai sepatu yang dipotong ya sampai di bawah mata kaki, padahal dia punya sandal, tidak boleh, tetap dia memakai sandal. Kemudian mahwa al-mustahab labzuhu lil muhrim, apa yang disukai, apa yang disunahkan seorang muhrim itu. Sebutkan di antaranya sunahnya adalah ketika ihram dia memakai izar ya, kemudian rida ya, seperti itu orang yang umrah itu, seperti sarung itu, tapi bukan sarung seperti selendang, kemudian penutup dada dia itu warna lain, dua sandal. Ini ijma. Apakah boleh untuk mengikat, kalau kita pakai sarung seperti ini dilempit istilahnya, dilipat supaya tidak turun? Boleh. Boleh. Untuk ayyak kita al-izar boleh. Demikian juga apakah rida yang di atas pusar dia itu, kain yang di atasnya itu, boleh juga supaya tidak terjatuh. Bahkan dulu menggunakan seperti sabuk ya, seperti sabuk itu. Apakah boleh taqtiyatul muhrim ra'sahu, menutup kepalanya? Ya, memakai imamah itu tidak boleh. Apalagi topi dan semisalnya tidak boleh. Kopiah juga tidak boleh. Kepalanya tidak ada penutupnya dia. Apakah boleh menutup wajahnya? Sebenarnya adalah boleh. Dengan kain semisalnya, ya demikian. Yubah dan muhrim taqtiyatu wajhihi, boleh. Muhrim menutup wajahnya. Ini pendapat Utsman bin Affan dan Abu Jabir dan yang lainnya dari para sahabat. Kemudian taqtiyatul muhrimah, sekarang perempuan. Apakah dia menutup kepalanya? Iya, karena itu aurat kepala dia itu. Taqtiyatul muhrimah fi wajhiha, perempuan yang ihram, apakah boleh menutup wajahnya? Ya, sebutkan di sini panjang lebar. Hukum asalnya itu perempuan tidak boleh memakai niqab, burqa, ya, itu atau cadar, misalnya itu yang di pakaian itu maksudnya. Kemudian disebutkan di sini oleh para ulama. Saya menyebutkan, ya, farqun baina niqab wa taqtiyatul wajh. Beda antara niqab, jadi seperti cadar itu kan yang satu pakaian itu, dan menutup wajah itu beda. Kalau anal mar'ah al-muhrimah ghattat wajhiha. Wajah, kalau ada perempuan yang muhrim menutup wajahnya, menutup ya, bukan pakaian yang dia pakai itu. Walaqulna hadza la ba'sa bi. Kami katakan ini tidak mengapa. Ini juga mendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, tidak mengapa. Walakin afdal an takshifahu. Afdalnya dibuka wajahnya itu. Malam yakun hauluha rijalun ajanib. Selama sekitar dia itu tidak ada laki-laki yang bukan mahram, ajnabi. Kalau ada laki-laki itu mesti ada, banyakan itu.
Kecuali tempat-tempat khusus umpamanya tidak ada orang. Tapi kalau di sekitar Ka'bah itu ya penuh. Wa yajibu 'alaiha, maka wajib bagi perempuan ini antastura wajhaha anhum, menutupi wajahnya. Ya. Lalu bagaimana? Ya, penutup entah kain atau apa menutupi dia itu. Boleh, kesimpulannya boleh. Beda dengan niqab dan beda dengan penutup wajah. Itu. Bahkan disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ya kunna yasdilna ala wujuhina min ghairi mura'atil mujafah. Ini dulu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, waswaju sallallahu alaihi wasallam. Kunna ini mereka itu dulu menutupkan wajah-wajah mereka itu. Menutupi wajah mereka. Sebutkan Asma radhiyallahu anha melakukan demikian. Jadi perempuan boleh menutup wajahnya. Bukan dari pakaian yang dia pakai itu. Karena itu ada hadis ya jelas untuk tidak boleh memakai ya ini sarung tangan, demikian juga niqab dan sebagainya. Adapun libasul qafasaini lil muhrimah, sarung tangan ya atau kaos kaki dan semisalnya yang disebutkan di sini bahwa dia itu adalah haram. Ya. Yang penting ya ditutupi aurat dia. Ini demikian. Pendapat pertama tahrim. Sebagian mengatakan rukhsah dan benar adalah haram. Khuffazain. Kemudian halil mar'ah antal bis huliyaha, apakah boleh memakai perhiasan? Boleh. Perempuan memakai perhiasan. Demikian juga apakah boleh perempuan memakai minyak wangi? Ya, disebutkan di situ ada hadis yang menyebutkan selama tidak menimbulkan fitnah, demikian disebutkan. Ya, kalau tidak menimbulkan fitnah bahwa itu adalah ya ini kalau tidak kemudian sampingnya laki-laki dan sebagainya ya. Mungkin di tempat-tempat khusus umpamanya, sebutkan boleh. Adapun untuk laki-laki sebelum ihram boleh. Ketika ihram tidak boleh. Badannya itu. Kemudian disebutkan apabila yang di bajunya itu minyak wangi kemudian hilang baunya, maka boleh dipakai. Kemudian juga tanaman yang di situ ada baunya, maka untuk lebih bagus ditinggalkan. Ya, tidak boleh untuk kemudian dicium dan sebagainya. Apakah boleh memakai dahan? Dahan itu seperti yakni supaya tidak panas ya. Yakni ketika dingin tidak dingin sekali. Seperti pasir itu biasa itu di tempat-tempat yang sangat dingin itu dipakai supaya tidak pecah-pecah kulitnya. Disebutkan kalau di situ tidak ada minyak wanginya boleh. Berikutnya hadis nomor 715. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah aku memberikan minyak wangi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam li ihramihi, untuk ihram beliau. Qabla ayyuhrima, sebelum beliau memakai ihram, sebelum beliau mengawali ihram. Walihilihi, demikian juga setelah beliau halal selesai ya. Qabla ayyatuh bil bait, sebelum beliau tawaf di bait. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Hukum memakai minyak wangi untuk badan sebelum ihram boleh, sebagaimana jelas perbuatan Aisyah radhiyallahu anha di sini. Bahkan sebagian mengatakan istihbab. Ya, demikian. Sampai disebutkan dalam hadis, Ka'ani anzur ila wabis al-misk ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muhrim. Demikian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Seakan-akan aku melihat putihnya misik di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan ihram. Ini ada bekasnya di badannya. Adapun di baju ya tidak boleh. Demikian juga apakah boleh tatib thawb qabla al-ihram?
memakai minyak wangi untuk baju sebelum ihram tidak boleh. Ya, karena itu kan terbawa terus di saat dia ihram. Demikian juga sengaja mencium bau ya yang wangi, maka ini tidak boleh. Adapun perempuan, ya tadi kita bicarakan, situ ada hadis Aisyah radhiyallahu anha di Sunan Abu Dawud radhiyallahu taala. Hadisnya sahih, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nakhruju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah." Kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Fa nudammidu jibahana. Ini kami mengikatkan di wajah-wajah atau dahi-dahi itu bisuki mutayyab dengan cetakan ya dari besi yang dia itu ada minyak wanginya diletakkan di atas itu. Ya demikian. Fa idza ariqat, kalau kemudian di antara mereka ini istri-istri Nabi ini kemudian keluar keringatnya, ihdana salah seorang dari kami sala ala wajhiha. Ya, ini meleleh itu, seperti minyak wangi itu di wajahnya. Fa yarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yanhaha. Nabi melihatnya. Kemudian Nabi tidak melarangnya. Berarti ini kan minyak wangi dipakai perempuan ketika ihram. Semoga bahwa ini adalah dalil disyariatkan minyak wangi untuk ihram bagi perempuan juga, tapi disebutkan disyaratkan untuk kemudian apa? Ba'idah minar rijal ajanib, jauh dari laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian juga tidak timbul fitnah. Demikian disebutkan. Ini bagus tinggalkan sebagaimana laki-laki. Bagaimana kalau dia ihram ternyata memakai gamis? Ya, dilepas gamisnya itu. Berikutnya hadis nomor 716. Wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini semua Imam Muslim. Terjadi perselisihan. Ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menikahi Maimunah radhiyallahu anha dalam keadaan ihram atau enggak? Itu. Ada hadis ini ya jelas bahwa Nabi menyebutkan tidak boleh. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yanqihul muhrim. Ini tidak boleh menikah orang yang muhrim. Memakai pakaian ihram tidak boleh menikah. Wala yunqihu. Jadi angkaha yunqihu, ini menikahkan, tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Wala yakhthub, tidak boleh untuk mengkhitbah, melamar. Wa Muslim, semua Imam Muslim. Lalu bagaimana nikahnya orang yang muhrim? Ya, atau menikahkan, jelas itu adalah haram. Di situ ada hadis tadi kita sebutkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa muhrim. Nabi menikah dengan Maimunah binti Harits dalam keadaan Nabi muhrim. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, demikian disebutkan. Hadis Bukhari Muslim ini. Oleh karena itu para ulama menggiring kepada makna bagaimana ini mengumpulkan hadis ini. Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Maimunah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi dia dalam keadaan halal. Tapi hadis ini ma'lul, ini berpenyakit. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tidak boleh. Ya. Lalu bagaimana tadi Maimunah menyebutkan? Demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana mengiringnya? Disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas waktu itu beliau masih kecil dan beliau menyangka bahwa Nabi menikahi Maimunah bibinya itu dalam keadaan ihram. Demikian. Kesimpulannya tidak boleh menikahkan, demikian juga melamar. Bagaimana kalau menikah ketika ihram? Batil. Ini batal nikahnya. Apakah boleh rujuk? Dia mencerai istrinya, rujuk ketika ihram. Boleh, karena itu bukan nikah. Kemudian memberi budak perempuan semua boleh. Tidak sekadar membeli. Bagaimana kalau dia menjimai istrinya ketika ihram? Jelas hajinya adalah rusak. Ya, batal hajinya dia itu. Telah lewat ya hadis-hadis yang membahas ini. Imam Syaukani mengatakan tidak. Ya, ini tidak batal. Ini beliau menyelisih ulama yang sebelumnya, terjadi ijma' sebelumnya. Bagaimana kalau kemudian dia ya sudah menjimai ini, istighfar, ya kalau dia itu istighfar, rugi. Lalu ibadah haji kemudian melakukan perbuatan seperti ini. Apakah untuk dia meneruskan hajinya? Sebutkan oleh para ulama jadi perselisihan, kesimpulannya untuk meneruskan, karena ada ayat wa atimul hajja wal umrata lillah.
Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk dia mengqadha karena hajinya itu tidak sah. Ya, demikian. Untuk dia mengqadha di tahun berikutnya. Apakah untuk dipisahkan? Ya, dipisahkan. Takutnya nanti kalau haji lagi, ketemu istrinya lagi, umpamanya nanti demikian lagi. Ya, ini ketika haji tahun depan atau berikutnya dipisahkan. Ketika haji itu. Apakah itu wajib? Itu sunnah. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.